rumahnya yang mulia ini. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan kemudahan di dalam kita berbakti dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa digolongkan termasuk hamba-hambanya yang beruntung, yang berbahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya mujibus sa'ilin. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarh Masailil Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan di pembahasan kita yang terakhir kemarin sampai pada permasalahan termasuk dari perkara jahiliyah adalah menjadikan kuburan itu sebagai tempat perayaan atau tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah yang ada. Maka tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita lakukan itu di kuburan, maka itu adalah termasuk perkara yang terlarang dalam agama. Bahkan di kuburan Nabi SAW saja dilarang, dan larangannya tegas dari Nabi SAW, la taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai tempat ibadah, perayaan atau yang semisalnya. Maka bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lain yang tentunya penghuni kuburan tersebut tidak lebih mulia daripada Nabi SAW. Ini secara umum. Walaupun Nabi SAW diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di seluruh muka bumi ini bagi umat Nabi SAW itu diperuntukkan untuk tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis beliau, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini sebagai tempat salat, tempat ibadah dan alat bersuci. Tapi hal tersebut tidak menjadikan benar-benar seluruh tempat itu boleh kita jadikan sebagai tempat ibadah. Karena di sana ada tempat-tempat yang terlarang, walaupun cuma sedikit larangan tersebut. Seperti tempat-tempat yang memiliki najis misalnya, tidak layak digunakan oleh seorang hamba dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seperti kamar mandi atau yang lainnya. Ataupun tempat kuburan, karena ada larangan dan nas secara jelas dari Nabi SAW. Ya, ini dikecualikan dari keumuman hadis tersebut. Kemudian di pembahasan yang berikutnya, insyaallah kita akan membahas satu permasalahan yang memiliki keterkaitan erat, yaitu tatkala kita kemarin bahas bahwasanya seluruh ibadah itu tidak boleh dilakukan di kuburan. Maka di sini beliau menyebutkan satu jenis ibadah sebagai contoh, karena memang ibadah ini sering terjadi di kuburan tersebut, selain dari sholat. Kata beliau, qala rahimahullah, taqarrubuhum ilallah bidzabhi 'indal kubur. Pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih di sekitar kuburan. Dan ini termasuk perkara jahiliyah. Menyembelih hewan kurban yang itu sembelihan tersebut diperuntukkan oleh Allah. Ditujukan hanya untuk Allah, tapi dilakukan di kuburan. Maka kata beliau, al-mas'alatur rabi'atu was-samanun. Permasalahan yang ke-84 adalah az-zabhu 'indal kubur, menyembelih di kuburan.
Ini termasuk perkara jahiliyah, dan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Apapun jenis ibadahnya, ya, termasuk jenis ibadah ini, ya. Karena memang secara nas banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang ibadah yang mulia ini, dan biasanya disandingkan dengan ibadah salat, ya, menunjukkan keagungan ibadah ini, ya. Kalau ibadah-ibadah agung saja tidak boleh dilakukan di situ, bagaimana dengan ibadah yang lain, ya. Maka Asy-Syarih hafizahullah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita salat dan menyembelih. Lihat, menyembelih disandingkan dengan salat, ya, menunjukkan besarnya dan mulianya ibadah ini. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dua ibadah ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain, ya. Dan ini selaras juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am, millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan beliau bukan termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik, ya. Qul, maka katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya salatku, ya, ibadahku atau menyembelihku, kehidupanku, kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka dari dua ayat ini, di surat Al-Kautsar dan surat Al-An'am, kata beliau, fadzabahu ibadatun lillah, maka ibadah menyembelih itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan kita lupakan, ternyata menyembelih ini adalah apa? Ibadah. Hukum ibadah harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, itu apa? Kita tidak boleh menjadikan kuburan ini sebagai tempat ibadah. Dan di sini ditekankan bahwasanya apa? Menyembelih adalah ibadah kepada Allah. Artinya tidak boleh kita melakukan menyembelih di kuburan, karena termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sebagian besar manusia, atau bahkan ini terjangkit dalam, ya, sebagian kaum muslimin, mereka menyembelih, ya, di kuburan-kuburan yang ada, ya, dengan berbagai macam, ya, tujuan dan alasan mereka. Ini tidak dibenarkan. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya menyembelih ini bukan ibadah, maka kita sampaikan Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya menyembelih ini adalah ibadah. Bagaimana kita bisa mengatakan itu bukan ibadah? Tatkala mereka mengatakan itu ibadah, maka tentunya ibadah ini tidak boleh sembarangan dilakukan. Harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cara yang dimurkai oleh Allah? Kan begitu. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita semuanya, ya. Dan ini adalah contoh pembahasan tersebut. Maka kata beliau, wadzabhu indal kubur idza kana ta'dhiman laha fa hadza syirkun akbar. Maka kalau tetap dilakukan menyembelih di kuburan ini dalam keadaan dia sudah tahu bahwasanya itu adalah ibadah kepada Allah, seharusnya begitu, ya, maka dikatakan menyembelih di kuburan kalau seandainya itu dilakukan karena dalam bentuk mengagungkan penghuni kuburan tersebut, yang harusnya ibadah, dan ibadah harus diperuntukkan kepada Allah, ini justru sebagai pengagungan terhadap penghuni kuburan tersebut, maka dikatakan itu termasuk syirik besar. Ini menyembelih yang pertama. Wa idza kana ta'dhiman lillah,
walakin fa'alahu 'indal qabr yadhunnu annahu masyru'. Tapi kalau seandainya dia menyembelih ini dalam rangka pengagungan untuk Allah, karena memang yakin dia ini adalah ibadah dan ibadah harus diperuntukkan untuk Allah, maka dia menyembelih ini ditujukan untuk Allah, tapi menyembelihnya di kuburan, ya. Akan tapi dia lakukan di kuburan dalam keadaan dia mengira bahwasannya ibadah tersebut disyariatkan. Ya, dia sangka, dia kira bahwasanya apa? Ibadah atau menyembelih di kuburan ini disyariatkan. Maka kata beliau, fahadha bid'ah wa wasilatun ila syirk. Maka ini adalah perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, dan ini adalah perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, walaupun tidak sampai kepada syirik, ya, tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka kata beliau, fala yajuzu dzabhu 'indal kubur, maka tidak boleh menyembelih di kuburan, hatta walau kana dzabih la ya'taqidu fil kubur wa innama yadhbahu lillah. Walaupun orang yang menyembelih itu tidak meyakini keistimewaan kuburan tersebut, ya. Dia tidak pernah meyakini, tidak pernah menyangka, tidak pernah, ya, beranggapan bahwasanya ada yang spesial di kuburan tersebut, ya. Tapi dia lakukan itu, ya. Dan dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetap tidak boleh, kata beliau. Kenapa? Li'annahu idza i'tada an-nasu dzabha 'indal kubur ala hadza ila ibadatiha dunallahi azza wajal. Karena kalau seandainya perbuatan ini dilakukan dan manusia nanti menjadi terbiasa menyembelih di kuburan, ya, maka akan mengantarkan kepada beribadah kepada kuburan tersebut, walaupun awalnya tidak, ya, cuma menyembelih di kuburan saja, melakukan ibadah di kuburan saja, ya. Awalnya tidak terjadi, ya, tidak masalah, tidak mempengaruhi orang yang beribadah, tidak mempengaruhi niatnya dan sebagainya, tidak. Tapi tatkala itu nanti dibiasakan, terjadi berulang, maka bisa jadi apa? Berubah, ya. Yang awalnya cuma beribadah di kuburan hingga akhirnya beribadah untuk kuburan, ya. Hingga dia tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika dzabhu lil jin littiqa'i syarrihim aw lil ilaj. Begitu pula menyembelih untuk jin dalam rangka agar terhindar dari gangguan atau kejelekannya, atau dalam rangka untuk meminta kesembuhan, ya. Maka kata beliau, fahadha syirkun billah. Maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan biasanya dilakukan di kuburan atau di tempat-tempat keramat atau yang lain sebagainya, ya. Ini tidak boleh dilakukan, ya. Dan ini mirip dengan kisahnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang tatkala meninggal orang-orang soleh di antara mereka, awalnya mereka hanya apa? Menggambar, ya, orang-orang soleh tersebut, ya, dalam rangka apa? Untuk mengingatkan akan semangat mereka dalam beribadah kepada Allah. Tatkala ingat gambar mereka, masya Allah, kemarin dulu mereka itu luar biasa ibadahnya, wah, termotivasi saya, semangat saya. Awalnya seperti itu, ya. Berikan pengaruh enggak kepada ibadah, kepada niatnya, kepada keikhlasannya? Tidak, ya. Ibadahnya sah-sah saja, tidak ada masalah, karena enggak berkaitan dengan ibadah secara langsung. Akan tapi tatkala sudah berganti masa dan generasi, hingga generasi yang berikutnya yang datang tidak mengetahui asal muasal itu terjadi dan kenapa itu ya, gambar dan sebagainya, hingga akhirnya berubah. Gambar-gambar tersebut kemudian dibuatkan patung lah dan sebagainya, hingga akhirnya diibadahi, ya. Dan itu awal mula kesyirikan di atas muka bumi ini. Maka jangan kita ulangi jejak tersebut, ya.
Maka senantiasa Nabi SAW memperingatkan kita untuk menutup segala pintu mengarah ke sana. Ya. Dan itu pun sudah terjadi, sudah ada buktinya. Bukan hanya kekhawatiran saja. Bukti sudah ada di umat sebelum kita. Ya. Tinggal kita mau tidak mengambil pelajaran. Ya. Kemudian kata beliau, amma dzabh lil akl aw dzabh li ikrami dhaif. Adapun menyembelih untuk dimakan atau menyembelih untuk memuliakan tamu. Wa yadhkuru alismullah, yang mana dalam menyembelih tersebut dibacakan nama Allah, ya, mengucapkan bismillah, fahadza la bas, maka itu tidak mengapa. Li'annahu minal adat la minal ibadat, ya. Karena itu termasuk dari kebiasaan yang baik, ya, dan bukan termasuk dari ibadah. Ini kata beliau. Ya. Ya, sekedar apa? Kita ingin makan kambing misalnya, kemudian kita menyembelih kambing. Ya, ini kebutuhan biasa, kebutuhan makan kita kan begitu. Ada tamu, ya, kita ingin menyuguhkan, ya, dengan suguhan yang pantas. Udah, kita carikan kambing, kita sembelih misalnya, dan menyembelihnya mengucapkan, ya, nama Allah, bismillah, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Amma dzabhul udhiyah wa dzabhul aqiqah wa dzabhul ladzi yuqsadu bihi al-ibadah fahadha ibadatun lillahi azza wa jalla. Adapun menyembelih udhiyah, hewan kurban, atau menyembelih hewan aqiqah, ya, untuk aqiqah, ya, atau menyembelih dalam rangka tujuan ibadah yang lain, ya. Karena memang ada sembelih-sembelihan itu bukan karena kita ingin makan itu, ya, tapi karena apa? Perintah dari agama, dari Allah dan Rasulnya. Seperti kita menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Apa karena kita ingin makan itu, atau kedatangan tamu atau sebagainya? Enggak. Karena itu memang perintah, kan begitu. Ketika kita, ya, memiliki anak, ya, di hari yang ketujuh diperintahkan. Apa karena kita inginkan daging itu? Enggak. Karena itu perintah. Maka dikatakan hal-hal yang demikian, fahadha ibadatun lillah azza wa jalla. Maka ini termasuk dari kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthbahu li makhluk. Maka tidak boleh disembelih untuk makhluk, ya, ditujukan untuk makhluk. Ta'ziman lahu, ta'zima ibadah, ya, dalam rangka mengagungkan makhluk tersebut, pengagungan ibadah sifatnya, maka tidak boleh. Wala yudbahu inda qabri makhluk. Begitu pula juga tidak boleh untuk disembelih sesembelihan tersebut di kuburan makhluk, ya. Ini tidak boleh menyembelih kurban, ya, di hari Idul Adha, tapi di mana? Di kuburan. Ya. Menyembelih hewan aqiqah tapi di kuburan atau yang lain sebagainya, ya. Maka ini terlarang. Kenapa? Li'anna hadza ya'ulu ila ibadati. Karena hal ini mengantarkan kepada pengibadahan terhadap kuburan tersebut. Ya. Ini kata beliau sekedar menekankan dan mengingatkan kepada kita dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Yang dari sini jelas bagi kita bahwasanya segala jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita hindari hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Jangan sampai kita ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang justru menjauhkan kita dari rahmat-Nya, ya, menjauhkan dari rahmat-Nya, ya. Ini adalah permasalahan yang ke-84. Kemudian kita lanjutkan pada permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang ke-85 dan 86, ya. Kata beliau, ihtifadzuhum bi atharil mu'azzamin, ya. Termasuk perkara jahiliyah adalah penjagaan terhadap peninggalan-peninggalan tokoh-tokoh, orang-orang besar, ya, yang sudah berlalu masa mereka.
Ya. Ini termasuk perkara yang dikhawatirkan. Karena sekali lagi bisa merusak kemurnian tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengagungkan sesuatu sama pengagungannya atau bahkan melebihi pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hal-hal demikian dijaga dalam Islam. Ya, diperhatikan untuk agar tidak mengganggu kemurnian tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan ini sangat cerdik dan licik. Ya. Tak kenal waktu, tak kenal cara. Semuanya dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan anak Adam. Ya. Maka termasuk perkara jahiliyah yang orang-orang jahiliyah dahulu lakukan, dan bahkan banyak mengantarkan mereka ke dalam kesyirikan. Dan sampai sekarang bahkan terjadi. Yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita menjaga, melestarikan peninggalan-peninggalan para tokoh-tokoh terdahulu. Kira-kira tujuannya untuk apa? Kita punya peninggalan, tokoh kita yang paling besar siapa? Banyak ya tokoh kita ya. Ada pahlawan, ada tokoh-tokoh di zaman-zaman sebelum kita, ya, dari era-era sebelum kita, bahkan sebelum kemerdekaan. Ada yang sifatnya raja, ada yang orang soleh, ada yang berbagai macam background yang ada. Dan terkadang sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan mereka. Ya. Maka termasuk perkara jahiliyah adalah menjaga dan melestarikan hal tersebut. Kenapa? Bukan dari segi budaya, bukan dari segi hal tersebut tidak masalah. Tatkala hal itu dianggap wajar dan tidak diberikan sebuah keyakinan yang berbeda dari hal yang lain, kan begitu. Tetapi tatkala hal tersebut diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda dan itu mengarah kepada pengagungan, dan pengagungan tersebut terkadang menyamai atau melebihi pengagungan seorang hamba kepada Allah, itu yang dipermasalahkan. Maka dikatakan oleh beliau al-mas'alatan al-khamisah was-sadisah was-tsamanun, dua permasalahan, yaitu permasalahan yang ke-85 dan 86. At-tabarruk bi atharil mu'azzamin, yaitu mencari keberkahan dengan peninggalan-peninggalan para tokoh terdahulu. Ini bahayanya di situ. Beliau kasih contoh kadarin nadwah, seperti Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat perkumpulan dulu para tokoh-tokoh Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy dahulu, para tokoh-tokohnya kalau bermusyawarah, kalau rapat, bahasa kita begitu, kalau meeting di tempat itu, namanya Darun Nadwah. Otomatis saat kalau datang Islam, ini masih ada ini. Bangunannya masih ada, tempatnya masih ada. Maka tatkala ini dilestarikan, nanti akan berikan efek. Nanti akan kita bacakan cerita yang disebutkan oleh beliau dari kisah ini tadi, Darun Nadwah. Waftikharu man kana tahta yadihi bidzalik, dan berbangga-bangga dengan orang yang ada di bawah naungan hal tersebut. Kalau di kita mungkin peninggalan Majapahit gitu mungkin raja terdahulu kan gitu. Ini peninggalan Majapahit ini. Gitu. Kalau ini kan peninggalan kaum Quraisy dulu, gitu. Sama, hampir mirip kan begitu. Kama qila li Hakim bin Hizam, sebagaimana dikatakan kepada Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat yang dia memiliki kuasa akan tempat tersebut tatkala itu, karena kepemilikannya di tangan beliau, bi'ta maqramata Quraisy. Engkau telah menjual kemuliaan Quraisy. Karena di zamannya Umayyah itu dibeli untuk dijadikan sebagai istana kalau tidak salah.
Ya. Kemudian dijual oleh Hakim bin Hizam, maka dicemooh oleh orang-orang Quraisy. Seakan-akan siapa? Hakim bin Hizam ini menjual kemuliaan, kebanggaan orang-orang Quraisy. Ya. Maka beliau menjawab, faqal dhahabatil makarim illa taqwa. Hilanglah kemuliaan kecuali ketakwaan. Enggak ada kemuliaan bagi seorang manusia, bagi seorang hamba kecuali ketakwaan yang ada dalam hatinya. Kalau dia punya takwa, ya dia mulia. Kalau enggak, ya sudah. Untuk apa dipertahankan kemuliaan tersebut? Ya. Ini jawaban dari Hakim bin Hizam. Ya. Maka kita baca penjelasan beliau, hafizahullah ta'ala, kata beliau, ta'zimu atharil mu'azzamin minal ulama atau minal muluk atau minal ru'asa. Ya. Mengagungkan peninggalan orang-orang yang besar, para tokoh, dari kalangan para ulama, dari raja, atau dari para pemimpin-pemimpin terdahulu. Bi an tuhya hadhil athar wa turammam wa tusan. Dengan cara dihidupkan, dilestarikan, dibangun ulang, dijaga, dan ya berbagai hal yang dilakukan. Ya. Tergantung bentuknya apa. Bangunankah atau barang atau apa dan sebagainya, dirawat, dibersihkan, kemudian bahkan diperindah, dibangun kembali, ya, diramaikan, dihiasi dan seterusnya. Fahadzal amalu wasilatun min wasail syirk. Kata beliau, perbuatan ini termasuk perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa hadza min dinil jahiliyah. Dan ini termasuk dari agama jahiliyah. Li'annahu ya'ti jilun fima ba'd. Karena nanti akan datang generasi berikutnya, kata beliau. Kemudian mereka mengatakan, au yaqul lahum syaitan, atau syaitan mengatakan kepada mereka, membisikkan kepada mereka, generasi yang datang berikutnya, inna aba'akum mahtafadhu bihadhil athar illa li'anna fiha barakah wa fiha khairah. Sungguhnya bapak-bapak kalian, leluhur kalian, nenek moyang kalian tidaklah menjaga peninggalan ini kecuali peninggalan tersebut ada keberkahannya, ada kebaikannya muncul. Ini kita sering jumpai kan begitu. Awalnya cuma misalnya apa? Perkakas rumah tangga saja, sekarang menjadi suatu hal yang diyakini dengan banyak keyakinan-keyakinannya. Ya. Hanya sekedar sendok misalnya, hanya sekedar piring, yang dulu semua orang pakai, ya. Tapi sekarang sudah punya banyak keyakinan. Sekedar bangunan, yang bangunan itu mungkin gak cuma satu, tapi yang bertahan cuma itu misalnya. Kemudian diyakini dengan berbagai macam keyakinan yang ada. Ya. Faya'budunaha min dunillah, hingga akhirnya mereka beribadah kepada hal tersebut, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annal jil al-awwal hayya lahumul asbab, karena generasi yang pertama telah menyiapkan sebab ini. Ya. Jadi dia yang mengakibatkan, dia yang menyebabkan, yang menjadi faktor generasi berikut yang melakukan kesyirikan. Ya. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi penyebab generasi berikut kita mereka berbuat syirik. Karena kelalaian kita, karena ketidakperhatian kita. Kita harus perhatian pada hal-hal ini. Jangan sampai kita menjadi wasilah, menjadi penyebab. Kama fa'ala syaitan ma qaumi Nuh, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan terhadap kaumnya Nabi Nuh. Lamma amarahum bitaswiris sholihin, tatkala syaitan memerintahkan generasi awal mereka untuk menggambar orang-orang soleh. Li ajli an tub'ats fihimun nasyat 'alal ibadah, ya, agar tumbuh semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum assasu hadza syai' bi niyyatis shalihah. Maka mereka membangun, ya, perbuatan syirik ini, menjadi penyebab perbuatan syirik ini dengan niat yang bagus.
niatannya bagus. Berikan semangat, mengingatkan mereka akan perjuangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus, luar biasa. Ya. Tapi mereka tidak pikirkan efeknya bagaimana. Karena kebaikan itu tidak cukup dengan niatan yang baik. Cara yang benar pun perlu dipertimbangkan. Ya. Dan cara yang benar dalam kebaikan itu semuanya berpedoman kepada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini permasalahan kita. Betapa banyak orang itu yang niatannya baik, tapi yang dia lakukan justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Maka kata beliau, walakin ja'ajil juhal fa'abaduha. Akan tapi berikutnya datang generasi-generasi yang bodoh, yang tidak punya ilmu, yang bahkan dia atau mereka tidak tahu sebab musabab dari perbuatan tersebut di generasi awal, hingga akhirnya mereka mengibadahi ya gambar tersebut, patung tersebut, berhala tersebut. Ya. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, dan ini termasuk dari perbuatan jahiliyah. Maka seorang muslim itu apa? Tidak hanya sekedar bertindak baik atau punya niatan baik, tapi benar-benar dilihat. Yang pertama adalah dia lakukan hal tersebut selain dengan niatan baik, asasnya, dasarnya, pedomannya adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita diperhatikan adalah bagaimana pengaruh dan athar yang akan terjadi. Dia harus lihat jauh. Maka seorang muslim itu dituntut untuk berpandangan jauh, ya, ke depan. Lihat jangka panjangnya seperti apa. Jangan sampai yang penting saat ini baik, ya. Kedepannya mau baik mau buruk terserah. Itu kan bukan saya, bukan generasi saya, ya. Jangan. Kita tidak ingin ya menjadi penyebab keburukan, ya. Karena hal-hal yang kita tidak mengerti efek dari hal tersebut. Betapa banyak kebaikan, ibadah, ya, ajakan-ajakan baik, tapi ternyata di kemudian hari menimbulkan madharat yang besar, ya, tanpa dia pertimbangkan. Maka ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Selain dari niatan yang baik, landasannya, dasarnya adalah Allah dan Rasulnya, dan kemudian dia pertimbangkan dengan matang, dengan jangka yang panjang, bagaimana pengaruh yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Maka kata beliau, orang-orang yang ini, ya, yang mereka beribadah atau termasuk orang yang menjalankan perbuatan-perbuatan jahiliyah, humul ladzina yu'azzimuna atharul udhama. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan peninggalan-peninggalan para tokoh. Wa yuhafizuna 'alaiha wa yusununaha. Mereka menjaganya, melestarikannya. Tsumma ta'abbada min dunillah walau 'alal madal ba'id. Kemudian hingga akhirnya ya, hal tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam jangka waktu yang lama. Mungkin di generasi kita enggak, tapi generasi berikutnya. Mungkin generasi berikutnya masih aman, generasi berikutnya lagi kita tidak tahu. Maka pertimbangkan benar-benar perbuatan kita, ya. Jangan sampai kita termasuk dari apa? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Hingga akhirnya apa? Fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jangan sampai kita termasuk dari orang yang berikan contoh atau menjadi penyebab keburukan dan kejelekan, hingga akhirnya kita mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakannya. Ini untuk kita pribadi, ya. Untuk orang lain banyak hal yang perlu kita jaga, ya. Maka beliau mengingatkan, fala yaqul qail, maka tidaklah seorang itu mengatakan,
an-nasul an ala dinin sahih wa ala tauhid. Manusia sekarang ini di zaman saat ini berada di atas agama yang benar, di atas tauhid. Ya, sudah santai sajalah, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Ya. Emang siapa yang mau mengibadahi peninggalan? Ya. Siapa yang mau mengagungkan hal tersebut? Kita cuma membudidayakan saja, kita mau ya menjaga warisan leluhur dan nenek moyang saja. Ini ucapan yang terkadang terlontar. Ya. Maka kata beliau naqul, kita mengatakan la yaktasirin nadhuru ala waqtil hadir. Ya. Jangan batasi pandangan pada waktu sekarang ini. Ya. Anggap bahwasanya di zaman saat ini seperti yang dia katakan. Manusia kaum muslimin semuanya di atas agama yang benar. Semua di atas tauhid, tidak ada satupun kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini. Anggap itu benar sesuai dengan anggapan dia. Enggak akan ada ya yang mengibadahi ya patung, enggak akan ada yang beribadah kepada gambar, enggak akan ada. Ya, misal seperti itu misal. Ya. Maka kata beliau wa inna ma yajibun nadhru lil mustaqbal. Sungguhnya yang wajib dilakukan seorang muslim adalah melihat kepada masa yang akan datang. Ya. Ma annal hadirin la tu'man alaihimul fitnah aidha. Padahal kalau kita lihat dengan seksama ya, orang-orang saat ini pun ya, di zaman kita saat ini mereka pun tidak aman dari fitnah itu. Ya bagaimana ada orang yang mengatakan tadi bahwasanya semua manusia, semua kaum muslimin di atas tauhid yang benar. Ya. Kalaupun memang benar, ya jangan batasi pandangan kita pada waktu saat ini. Lihat pada waktu yang akan datang juga. Ini kata beliau. Ya. Lakinnal mustaqbal asyad. Ya, akan tapi masa yang akan datang itu lebih mengerikan. Karena semakin jauh dia dari ya, sumber wahyu, yaitu zaman Nabi SAW, maka akan muncul banyak fitnah. Ya. Banyak hal-hal yang membelokkan mereka dari jalan yang lurus. Ya. Maka jangan kita tambahi dengan perbuatan kita. Ya. Karena tanpa kita tambahi dengan perbuatan kita saja sudah banyak nanti akan datang di zaman berikutnya fitnah yang lebih besar dan lebih banyak. Akankah kita mau memberikan kontribusi munculnya fitnah di masa yang akan datang? Maka kata beliau fala yajuzul inayatu bihadzal athar, maka tidak boleh kita perhatian pada peninggalan-peninggalan seperti ini. Hindari, jauhi. Ya. Wa ma halakatil umam illa bimithli hadza, dan tidaklah umat-umat terdahulu hancur dan binasa kecuali dengan hal-hal yang seperti ini. Wa huwa annahum 'azzamu athar kubaraihim hatta sarat awthanan fil mustaqbal. Yaitu mereka, yaitu orang-orang terdahulu yang binasa, mereka mengagungkan peninggalan para tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka hingga akhirnya menjadi sebuah berhala yang disembah di kemudian hari. Ya. Maka kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dan kalau kita lihat cerita yang ada, generasi awal yang mereka menggambar orang-orang soleh yang meninggal itu, mereka tidak berpikiran dan tidak tahu kejadian kalau seandainya itu menjadi penyebab kesyirikan. Mereka tidak tahu kalau itu nantinya akan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu terjadi. Ya. Fal wajib 'alal muslimin at-tanabbuh li hadzal amr. Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk perhatian, peka terhadap permasalahan ini. Jangan kita sepelekan, jangan kita remehkan. Ah cuma ini, ah cuma itu. Ya. Hati-hati. Ya. Karena syaitan terus berusaha melancarkan ya, bisikan-bisikannya di celah sekecil apapun dalam hati manusia. Mari kita jaga. Ya. Kemudian kata beliau dalam permasalahan ini wa dzakara syekh syahidan lidzalik.
ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan penguat, ya, dari hal tersebut. Darun Nadwah fi Makkah, ya, yaitu kisahnya apa? Darun Nadwah di kota Makkah. Wa hiya makanun yastami'u fihi akabir Quraisy litashawur fil umuril muhimmah. Itu sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat berkumpul para pembesar-pembesar Quraisy, ya, untuk bermusyawarah pada perkara-perkara yang penting. Ya, ini Darun Nadwah. Otomatis tempat yang spesial, tempat yang mulia, karena tempat kumpulnya orang-orang besar dari orang-orang Quraisy. Maka falamma ja'al Islam wa zalatil jahiliyah. Maka tatkala datang Islam dan sudah sirna jahiliyah, ya, baqiya mabna Darun Nadwah ala halihi. Maka tersisalah bangunan Darun Nadwah seperti asalnya, belum berubah, ya. Walaupun di masa Islam sudah menguasai kota Makkah, tapi tetap masih dibiarkan begitu saja seperti asalnya dahulu. Ila waqti Muawiyah radhiyallahu ta'ala an litamalluk wal intifai bisuknaha wa tahwiliha an hayatiha, hingga sampai pada zamannya Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, ya. Beliau ingin memilikinya dan memanfaatkan tempat tersebut untuk tempat tinggal dan merubah dari bangunan awalnya, ya, dijadikan sebagai tempat tinggal, ya, yang awalnya sebagai tempat rapat dan sebagainya, ya, kemudian mau dirubah bangunannya, ya, sebagai tempat tinggal. Fashtara hadhihi ad-dar min Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala an. Maka Muawiyah pun membeli, ya, tempat ini dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala, karena di bawah kepemilikan Hakim bin Hizam, ya. Falaman nasu hakiman ala dzalik. Maka manusia pun mencela Hakim, ya, karena perbuatannya hal tersebut. Qalu, mereka mengatakan, lima bi'ta hadzal athar min athari aslafina wa bi'ta makramata Quraisy. Kenapa kamu jual peninggalan dari peninggalan para pendahulu kita? Engkau jual kemuliaan orang-orang Quraisy. Maka Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Dhahabatil makarim illa taqwa." Hilanglah kemuliaan kecuali ketakwaan. Ya. Yang dikatakan Hakim bin Hizam, ya. Walaupun di masa yang lampau, ya. Dan kalau itu sudah berakhir masanya, ya, dan tempatnya tidak diperintahkan, ya, atau tidak ada penjagaan khusus dari Allah dan Rasulnya, maka ya sudah, ya, tidak ada, ya, keistimewaan, ya, suatu hal yang spesial dari tempat yang lain, semuanya sama, ya. Maka tatkala dimanfaatkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, maka itu yang lebih, ya, ada kebaikan yang besar di dalamnya. Ini kata beliau. Wa hadza ma'khudun min qoulihi ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Hadza huwal jawabus sadidul muwafiq li kalamillahi azza wajalla. Maka ini adalah jawaban yang benar yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min nuril basirati wa nuril iman. Dan ini termasuk dari cahaya basirah dan cahaya keimanan beliau. Ya. Bagaimana beliau merelakan dan menjual tempat tersebut, tidak apa? Berusaha menjaganya, melestarikannya, ya. Karena tahu tatkala dijual akan lebih bermanfaat kepada kaum muslimin. Yang pertama, yang kedua, tidak ada, ya, keistimewaan dan rasa yang spesial daripada yang lain, ya. Dan yang ketiga adalah hal tersebut juga sebagai penutup pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan, ya.
Maka kata beliau, fadalla ala annahu la yajuzul ihtifat bil atharil qadimah. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan yang telah lampau. Lianna hadza ya'ulu ila syirk. Karena hal ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walau fima ba'd, walaupun itu terjadi setelahnya. Wad-din ja'a bisaddit turuqil mufdhah ila syirk. Dan agama datang untuk menutup pintu-pintu jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini prinsip kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, demi menjaga kemurnian tauhid kita dan generasi yang akan datang setelah kita. Kalau dari sini gimana dengan peninggalan yang ada ini? Di sekitar kita banyak peninggalan kan? Banyak sekali. Ya, nggak usah jauh-jauh, daerah kita saja banyak. Nggak usah keluar kecamatan sudah banyak peninggalan. Terus bagaimana? Bagaimana ini? Diapakan peninggalannya? Maka kita harus lebih bijak sebagai kaum muslimin. Ya. Tetap kita berusaha sebisa mungkin menjaga kemurnian tauhid. Tapi jangan sampai cara kita menimbulkan madharat dan mafsadat yang lebih besar. Terutama di kondisi masyarakat kita saat ini yang punya keberagaman, ya, keyakinan, keberagaman, ya, pola fikir, keberagaman, ya, dan berbagai macam latar belakang yang ada. Ya. Maka kita sebijak mungkin sebagai kaum muslimin. Ya. Mungkin dengan cara yang pertama adalah bagaimana kita benar-benar tanamkan tauhid, ya, kepada kaum muslimin saat ini dahulu, sampai mereka benar-benar kuat di atas tauhid. Ya. Setelah itu nanti kita lihat bagaimana kondisi yang ada. Maka memang ini seharusnya yang dilakukan tatkala semuanya di atas tauhid, ya. Dan tidak ada kekhawatiran dan kecemasan untuk terjatuh kepada kesyirikan. Maka jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang seperti ini hingga nantinya bisa menjerumuskan generasi setelahnya. Tapi di kondisi kita saat ini, jangankan generasi setelah kita, generasi kita saja perlu masih luruskan bagaimana tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling pertama kita lakukan. Ya, tanamkan tauhid yang kuat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kenalkan mereka tauhid. Ajak mereka untuk benar-benar merealisasikan tauhid di dalam diri mereka, dalam ibadah mereka. Ya. Dengan cara sebijak mungkin, sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, hingga mereka bisa menerima, hingga akhirnya mereka benar-benar, ya, bahasa kita tidak hanya sekedar Islamnya itu tercantum pada tanda pengenal mereka saja, tapi menjadi identitas mereka, bahwasanya mereka adalah kaum muslimin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan muslim di sini bukan hanya sekedar di dalam tanda pengenal, tapi menjadi identitas dia. Benar-benar dia sebagai seorang muslim hingga akhir hayat mereka. Maka ini tugas kita bersama sebagai orang yang mungkin lebih dahulu mengenal tauhid, untuk kita ingatkan saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, di sekitar kita akan tauhid ini. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tentunya, ya, jangan sampai kita fokus kepada penjagaan generasi yang berikutnya, sedangkan generasi saat ini kita lalaikan. Ya. Maka tugas kita yang ada di
depan kita saat ini. Tatkala memang semuanya sudah ya terjamin, semua sudah bagus di atas tauhid, baru kita perhatikan yang lebih jauh, pandangan yang ke depannya. Ya. Tapi ini juga tidak boleh kita remehkan. Sekecil apapun jalannya mengantar kepada kesyirikan, mari kita tutup bersama. Jangan sampai menjadi celah syaitan untuk menjerumuskan ya saudara-saudara kita di zaman kita saat ini, di generasi kita saat ini, maupun di generasi yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimin di atas ketauhidan mereka dan melindungi mereka dari berbagai macam bisikan-bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.